Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Dela Puspita, mahasiswi program studi Bisnis Digital Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 7, yaitu Wawasan Nusantara dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Budi Ardianto, SH.MH. Wawasan Nusantara adalah salah satu konsep penting dalam memahami cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri, lingkungan, serta persatuan nasional. Materi ini bukan hanya teori, tetapi juga menjadi dasar bagaimana kita sebagai warga negara bersikap dan berperan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui video ini, saya berharap teman-teman bisa memahami inti materi secara lebih sederhana, runtut, dan mudah diikutin. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan selengkapnya. Pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan wawasan nasional atau National Outlook bangsa Indonesia. Artinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya, berdasarkan jati diri sebagai negara kepulauan yang beragam. Lebih jelasnya, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dengan kata lain, setiap kebijakan, program, dan langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah harus berlandaskan wawasan Nusantara agar proses pembangunan berjalan selaras dengan tujuan nasional. Melalui wawasan Nusantara, kita diajak untuk melihat bahwa seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Pulau Rote merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, kedudukan wawasan Nusantara bukan hanya sebagai konsep geografis, tetapi juga sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, agar kita tetap menjaga persatuan, keutuhan, dan identitas Indonesia di tengah keberagaman. Pada bagian ini, saya akan membahas pengertian wawasan Nusantara yang dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu etimologis dan terminologis. Pertama, secara etimologis. Istilah wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan atau penglihatan. Kata ini kemudian berkembang menjadi mawas, yang artinya melihat atau membanding sesuatu secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, wawasan dapat diartikan sebagai cara pandang, cara melihat, atau tinjauan terhadap suatu hal. Sementara itu, kata Nusantara berasal dari gabungan kata Nusa dan Antara. Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, dan dalam bahasa Latin secara etimologis berkaitan dengan istilah nesos yang berarti semenanjung atau suatu bangsa. Maka Nusa dapat bermakna kepulauan maupun bangsa, sedangkan antara berarti hubungan, relasi, atau laut yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Jadi, gabungan keduanya menggambarkan makna kepulauan yang dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh laut. Secara historis, istilah Nusantara pertama kali muncul dalam Sumpah Pelapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada pada tahun 1336 sebagai tekad untuk mempersatukan wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian, setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, istilah ini semakin berkembang menjadi sebutan untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, secara terminologis, beberapa ahli dan institusi memberikan definisi tentang wawasan Nusantara. Menurut Prof. Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan berbagai aspek kehidupan yang beragam. Dalam GBHN 1998, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, menurut kelompok kerja Lenhannas tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungan yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Secara sederhana, wawasan Nusantara ini dapat kita pahami sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan sebagai negara kepulauan. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang hakikat wawasan Nusantara.
Hakikat wawasan Nusantara pada dasarnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Namun, semua keragaman tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Inilah yang menjadi dasar berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut GBHN, hakikat wawasan Nusantara mencakup 4 kesatuan utama, yaitu kesatuan politik, yaitu seluruh wilayah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah satu kesatuan politik dalam satu negara yang berdaulat. Kesatuan ekonomi, artinya di sini seluruh potensi ekonomi yang ada di berbagai daerah harus dikelola secara adil dan merata untuk kepentingan seluruh bangsa. Kemudian kesatuan sosial budaya, yaitu masyarakat Indonesia yang beragam tetap dipandang sebagai satu kesatuan sosial budaya yang saling menghormati, saling melengkapi, dan saling memperkaya. Selanjutnya, kesatuan pertahanan dan keamanan. Artinya di sini Indonesia memiliki satu sistem pertahanan dan keamanan terpadu yang melindungi seluruh wilayah dan rakyat. Selain itu, menurut Hasnan Habib pada tahun 1970, inti pokok wawasan Nusantara juga meliputi beberapa kesatuan penting, yaitu kebulatan wilayah nasional, di mana yang mencakup satu kesatuan bangsa, satu tujuan, dan tekad perjuangan, serta satu kesatuan hukum. Selanjutnya, satu kesatuan sosial budaya, di mana berbagai budaya yang berbeda tetap menjadi bagian dari identitas nasional. Kemudian satu kesatuan ekonomi, yaitu ekonomi nasional yang diselenggarakan demi kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian satu kesatuan pertahanan dan keamanan, di mana ini menjadi benteng bagi keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami hakikat ini, kita dapat menyadari bahwa wawasan Nusantara bukan hanya konsep geografis, tetapi juga landasan sikap dan menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya membahas tentang kedudukan wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa Indonesia. Artinya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bersama atau visi kolektif bangsa Indonesia dalam melihat dirinya, baik di masa sekarang maupun masa depan. Melalui visi ini, bangsa Indonesia memiliki arah dan tujuan yang sama dalam menjaga persatuan serta membangun kehidupan nasional. Kedua, wawasan Nusantara berfungsi sebagai dasar dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, wawasan Nusantara menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan nasional, menyusun program pembangunan, dan menyelenggarakan seluruh aspek kehidupan berbangsa serta bernegara. Jadi, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus selaras dengan prinsip-prinsip wawasan Nusantara agar pembangunan berlangsung secara menyeluruh dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai konsep geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Seluruh wilayah, baik daratan maupun lautan, dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Begitu juga dengan rakyatnya. Bangsa Indonesia dilihat sebagai satu kesatuan tanpa memandang perbedaan suku, budaya, atau agama. Konsep ini sangat penting untuk menjaga integrasi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, secara keseluruhan, kedudukan wawasan Nusantara dapat dipahami sebagai pedoman strategis nasional. Pedoman ini digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah, memperkuat persatuan bangsa, dan membantu negara mencapai tujuan nasional. Pada bagian ini, saya akan membahas latar belakang lahirnya konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara muncul sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Terbentuknya konsep ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu aspek historis, aspek geografis, dan sosial budaya, serta aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Aspek historis. Secara historis, lahirnya wawasan Nusantara sangat dipengaruhi oleh perjalanan panjang bangsa Indonesia.
Pertama, Indonesia pernah mengalami penjajahan selama lebih dari 350 tahun oleh berbagai kekuatan asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Penjajahan tersebut membuat bangsa Indonesia mengalami penderitaan panjang, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kedua, para penjajah menerapkan politik divide et impera atau politik pecah belah, tujuannya agar rakyat Indonesia tidak bersatu sehingga mudah dikuasai. Suku-suku dan daerah-daerah sengaja diadu domba sehingga muncul perpecahan di berbagai wilayah. Yang ketiga, dari kondisi itu bangkit kesadaran untuk bersatu. Hal ini ditandai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Semangat persatuan puncaknya diwujudkan dalam Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 yang menandai lahirnya Indonesia sebagai bangsa merdeka. Keempat, pada masa kolonial, wilayah Indonesia tidak dipandang sebagai satu kesatuan. Batas laut hanya 3 mil dari garis pantai sesuai Territorial Sea and Maritime Region Ordinance 1939. Akibatnya, pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut bebas dan tidak memiliki keutuhan wilayah. Seluruh pengalaman historis ini melahirkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus memiliki cara pandang yang menyatukan seluruh wilayah dan rakyatnya. Dari sinilah konsep wawasan Nusantara ini berkembang. Selanjutnya, aspek geografis dan sosial budaya. Selain sejarah, kondisi geografis dan sosial budaya Indonesia juga sangat memengaruhi lahirnya wawasan Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sekitar 17.500 pulau yang tersebar luas. Luas total wilayah Indonesia mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi, dengan 2/3 diantaranya berupa lautan. Ini menunjukkan bahwa laut bukan penghalang, tetapi justru penghubung antar wilayah. Rentang wilayah Indonesia juga sangat besar, dari barat ke timur mencapai lebih dari 5.000 km. Hal ini membuat tantangan dalam komunikasi, pemerintahan, ekonomi, dan pertahanan menjadi sangat kompleks. Selain itu, Indonesia terletak pada posisi silang dunia, di antaranya 2 benua dan 2 samudra. Posisi strategis ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, namun sekaligus rawan ancaman pengaruh asing. Indonesia juga berada di garis khatulistiwa, beriklim tropis, memiliki tanah yang subur, kekayaan alam yang melimpah, serta keberagaman flora dan fauna. Namun, kondisi geologisnya ini juga rawan bencana karena dilalui 2 jalur penggunungan besar, yaitu Mediteranean dan Sirkumpasifik. Dari aspek sosial budaya, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini adalah kekuatan bangsa, tetapi juga dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Semua keunikan geografis dan sosial budaya ini menjelaskan mengapa Indonesia membutuhkan cara pandang yang mampu menyatukan seluruh wilayah dan keragaman tersebut, dan cara pandang itulah yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Aspek terakhir adalah geopolitis dan kepentingan nasional. Secara sederhana, geopolitik adalah hubungan antara kondisi geografis suatu negara dengan kebijakan politiknya. Bentuk wilayah, posisi strategis, iklim, dan sumber daya alam sangat memengaruhi bagaimana sebuah negara menyusun strategi nasionalnya. Insinyur Soekarno adalah tokoh pertama yang mengaitkan geopolitik dengan Indonesia, terutama dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tahun 1945. Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tanah airnya. Kepulauan Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan geopolitik dan geostrategis dari Sabang sampai Merauke. Geopolitik Indonesia juga menganut prinsip tidak ekspansionis. Artinya, Indonesia tidak ingin memperluas wilayah, melainkan mempertahankan keutuhan wilayah yang diwariskan dari masa Hindia Belanda. Prinsip utamanya adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia, membangun persatuan nasional, dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Kepentingan nasional Indonesia mencakup menjaga keutuhan wilayah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjalankan peran aktif dalam ketertiban dunia. Semuanya selaras dengan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kondisi geografis Indonesia sangat luas, beragam, dan strategis, diperlukan cara pandang yang menyatukan seluruh wilayah masyarakat
dan potensi nasional. Cara pandang inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara sebagai pedoman untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini saya akan membahas wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Secara etimologis, istilah geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti kebijakan. Jadi, geopolitik adalah ilmu yang menjadi hubungan antara kondisi geografis suatu negara-negara dengan kebijakan politik yang diambil negara tersebut. Artinya, setiap keputusan suatu bangsa, baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, maupun pembangunan, sangat dipengaruhi oleh letak dan karakter geografis wilayahnya. Geopolitik tidak dapat dipisahkan dari realitas bahwa setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, pemahaman geopolitik menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan wilayah, kestabilan nasional, serta arah pembangunan bangsa. Sejarah perkembangan geopolitik dimulai dari beberapa tokoh dunia yang mengemukakan teori-teori penting, yaitu tokoh yang pertama adalah Frederick Ketzel yang mengibarkan negara sebagai organisme hidup yang memerlukan ruang untuk tumbuh. Pemikirannya kemudian dikembangkan oleh RUU Schelling yang memperkenalkan istilah geopolitik sebagai ilmu yang melihat negara dari 5 aspek geopolitik: ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan politik. Selanjutnya ada Karl Haushofer yang menekankan pentingnya ekspansi wilayah dan menciptakan konsep autarki, yaitu negara yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu ada Herbert Mackinder, di mana pencetus teori Heartland, ia berpendapat bahwa siapa menguasai daerah jantung dunia, yaitu Rusia dan Eropa Timur, maka ia dapat menguasai dunia. Dari sisi maritim, Albert Gayermahan menegaskan bahwa kekuatan laut adalah kunci dominasi global. Konsepnya kemudian banyak memengaruhi negara-negara besar dalam membangun armada laut. Sedangkan Douhet, Michel Siersky, dan John Frederick Wallace Fuller memunculkan teori kekuatan udara yang menekankan bahwa penguasaan ruang udara dapat menentukan kemenangan dalam perang modern. Tokoh berikutnya Nicholas Jacob Speakman. Ia mengembangkan teori Rimland, yaitu daerah batas antara daratan dan lautan. Ia menyatakan bahwa penguasaan Rimland bukan headland, merupakan kunci penguasaan dunia. Semua teori ini memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa geopolitik selalu terkait erat dengan ruang, wilayah, dan potensi kekuatan suatu negara. Bagi Indonesia, prinsip-prinsip geopolitik ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana kita mengelola wilayah kepulauan yang luas, menjaga kedaulatan, serta menentukan arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia menekankan bahwa seluruh wilayah darat, laut, dan udara Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inilah yang menjadi dasar dalam mempertahankan persatuan bangsa, menjaga stabilitas nasional, dan mengarahkan pembangunan negara. Selanjutnya saya membahas paham geopolitik bangsa Indonesia. Indonesia dirumuskan dalam konsep wawasan Nusantara. Intinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, berdasarkan letak geografis sebagai negara kepulauan, pengalaman sejarah, perjuangan bangsa, serta kebutuhan untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Yang pertama, geopolitik Indonesia. Berarti bagaimana bangsa kita memanfaatkan keuntungan letak geografis untuk mewujudkan pembangunan, kesejahteraan, keamanan, dan menjaga keutuhan negara. Indonesia berada di posisi strategis, diapit dua benua, dua samudra, serta memiliki ribuan pulau yang terhubung oleh laut. Secara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara. Kondisi geografis inilah yang menuntut adanya wawasan pemersatu seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke.
Dari sisi historis, wilayah Indonesia dulunya adalah Hindia Belanda. Kesadaran bersama untuk menjadi satu bangsa tumbuh dari pengalaman penjajahan. Wilayah Indonesia dianggap sebagai ruang hidup bangsa yang harus dipertahankan keutuhannya. Berbeda dengan teori geopolitik klasik seperti Redzel atau Haushofer, Indonesia tidak mengejar ekspansi, tetapi berfokus pada mempertahankan wilayah sahnya. Inti dari wawasan Nusantara ini adalah bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh. Bangsa Indonesia adalah satu bangsa dan kekayaan nasional digunakan untuk seluruh rakyat. Kepentingan nasional selalu ditempatkan di atas kepentingan golongan atau daerah, dengan tujuan akhir menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan paham geopolitik Indonesia adalah memperkuat persatuan bangsa, menjaga kedaulatan wilayah, rakyat, dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya, serta menjadi dasar dalam pembangunan nasional. Selanjutnya masuk pada bagian perumusan wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara tidak muncul begitu saja, tetapi dirumuskan secara resmi dan bertahap melalui berbagai ketetapan MPR yang mengatur garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Rumusan ini tercantum dalam beberapa TAP MPR, mulai dari TAP MPR tahun 1973, kemudian diperbarui dalam TAP MPR tahun 1978, 1983, 1988, 1993, hingga 1998. Di dalam seluruh ketetapan tersebut ditegaskan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional Indonesia. Wawasan ini bersumber langsung dari nilai-nilai Pancasila dan dari Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Artinya, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sekitarnya selalu harus kembali pada nilai-nilai dasar negara dan nilai-nilai dasar bangsa. Inti dari perumusan ini adalah bahwasannya wawasan Nusantara mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pedoman agar seluruh kegiatan pembangunan dan kebijakan nasional tetap berada dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada bagian perwujudan wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Karena itu, perwujudannya diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang kemudian dijabarkan melalui GBHN dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dalam bidang ini, ditegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia beserta kekayaannya merupakan satu ruang hidup milik bangsa Indonesia. Walaupun bangsa kita terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya, semuanya bersatu dalam satu tekad nasional. Rasa senasib dan sepenanggungan menjadi perekatan persatuan. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya ideologi pemersatu dan hukum nasional menjadi satu kesatuan yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Pada aspek ini, kekayaan Nusantara baik potensi maupun efektif merupakan milik bersama seluruh bangsa Indonesia. Kebutuhan hidup harus tersedia secara merata dan pembangunan ekonomi harus berlangsung seimbang antar daerah sambil tetap menghargai ciri khas dari masing-masing daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, di mana masyarakat Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan dengan kehidupan yang selaras dan merata. Budaya nasional lahir dari keberagaman budaya daerah dan hasil pembangunan budaya harus dapat dinikmati seluruh rakyat. Dengan demikian, keanekaragaman budaya bukan pemecah, tetapi justru modal untuk memperkuat identitas nasional. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, di mana dalam bidang ini ditegaskan bahwa ancaman terhadap satu daerah berarti ancaman terhadap seluruh bangsa, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan. Dari keempat bidang tersebut dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara ini mengajarkan pentingnya kesatuan dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya, serta hankam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber daya alam di daerah bukan hanya milik daerah itu sendiri, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya, masalah yang terjadi di satu daerah merupakan tanggung jawab bersama sebagai satu kesatuan bangsa.
terakhir yaitu meskipun GBHN ini sudah tidak digunakan lagi, konsep Nusantara tetap hidup dalam Undang-Undang 1945. Khususnya pada pasal 25A, pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya diatur melalui undang-undang. Artinya, seluruh darat, laut, dan udara Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, dan wilayah ini merupakan ruang hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan konsep Nusantara dalam konstitusi sangat penting karena Indonesia terus menghadap dinamika geopolitik seperti sengketa perbatasan, gerakan separatis, maupun potensi pelanggaran wilayah oleh pihak asing. Karena itu, konsep ini diperkuat melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dengan demikian, perwujudan wawasan Nusantara ini menjadi dasar penting dalam memastikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan nasional maupun global. Baik, selanjutnya pembahasan pada bagian batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia diakui secara internasional sebagai negara kepulauan atau archipelagic states melalui UNCLOS 1982, dan Indonesia secara resmi meratifikasi kesatuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan ini sangat penting karena menegaskan bahwa seluruh pulau, laut di antaranya, serta seluruh ruang yang saling terhubung merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, baik secara geografis, politis, maupun hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah Indonesia meliputi daratan, perairan pendalaman, perairan kepulauan laut teritorial, dasar laut beserta tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kedaulatan Indonesia juga berlaku penuh di seluruh wilayah tersebut. Yang pertama, wilayah daratan. Batas darat Indonesia ditetapkan melalui perjalanan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Yang kedua, wilayah perairan. Wilayah ini mencakup laut teritorial sejauh 12 mil dari garis pangkal, perairan kepulauan yang berada di dalam garis pangkal lurus, serta perairan pedalaman. Batas perairan ini juga ditetapkan melalui perjanjian internasional, seperti dengan Malaysia dan Filipina. Selanjutnya, ketiga, ada wilayah udara. Kedaulatan udara Indonesia meliputi seluruh ruang udara di atas darat dan laut Indonesia. Berbagai teori digunakan untuk memahaminya, seperti teori udara bebas, teori keamanan, teori Koper, dan teori Scatter, yang masing-masing menegaskan batas kewarganegaraan negara dalam mengatur ruang udara. Selanjutnya, saya membahas tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Pada dasarnya, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang pentingnya persatuan wilayah serta kesatuan bangsa dalam setiap keputusan kenegaraan. Hakikatnya adalah keutuhan nasional, yakni bahwa setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan bangsa secara keseluruhan, bukan kepentingan daerah atau kelompok tertentu. Ada 2 tujuan utama wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan ke dalam, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh aspek kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Ini memastikan bahwa Indonesia ini tetap solid sebagai satu negara. Yang kedua, ada tujuan keluar, yaitu menjaga kepentingan nasional di tingkat global. Indonesia juga berperan aktif menciptakan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain tujuan tersebut, ada beberapa manfaat penting. Yang pertama, ada pengakuan internasional bahwa Indonesia adalah negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut 1982. Manfaat kedua, bertambahnya wilayah teritorial Indonesia dari sekitar 2 juta menjadi 5 juta kilometer persegi. Yang ketiga, bertambahnya potensi sumber daya alam, terutama minyak dan mineral di dasar laut. Manfaat berikutnya
adalah penguatan cara pandang tentang keutuhan wilayah, serta berperannya wawasan Nusantara sebagai sarana integrasi nasional di tengah keberagaman budaya. Namun, dalam penerapannya, wawasan Nusantara juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah seperti kasus Pulau Sipadan, Ligitan dengan Malaysia, atau kasus Ambalat. Tantangan lainnya ini adalah masuknya kapal asing secara ilegal, termasuk kegiatan pencurian ikan atau bahkan pelanggaran udara oleh pesawat negara lain. Kerawanan juga terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia seperti Pulau Miagas, Marorel, Pulau Dana, Pulau Rondo, dan beberapa pulau lain yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Karena letaknya yang jauh dan rawan, pulau-pulau ini jadi sangat membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, ada masalah sentimen kedaerahannya, seperti sikap anti pendatang. Nah, penolakan transmigrasi atau rasa ketidakadilan pembangunan. Hal-hal ini dapat melemahkan integrasi nasional apabila tidak ditangani dengan baik. Pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana otonomi daerah berkaitan dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Namun, persatuan tersebut tidak boleh menimbulkan negara kekuasaan yang menguasai seluruh aspek kehidupan tanpa memberi ruang bagi daerah. Setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda, sehingga harus diberi kewenangan mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri. Karena itu, Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan desentralisasi, bukan sentralisasi. Desentralisasi ini pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Inilah dasar terbentuknya otonomi daerah. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah otonom terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Otonomi daerah di Indonesia bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Artinya, daerah mengelola banyak urusan seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemerintah pusat tetap memegang urusan strategis seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan moneter nasional. Dengan sistem ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, pemerataan pembangunan tercapai, dan persatuan nasional tetap terjaga sesuai prinsip wawasan Nusantara. Demikianlah pembahasan saya mengenai wawasan Nusantara, mulai dari pengertian, kedudukan, latar belakang, hingga bagaimana perwujudannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, dan identitas bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang begitu kaya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.